Shalom, jumpa lagi dengan saya, RM yang melayani di Afrika Barat. Pada bagian kedua ini, saya akan berbicara mengenai taat saja walau tak mampu. Tahun 2010, Tuhan memimpin saya untuk menjangkau orang M, suku FF di C. Awal masuk ke wilayah ini, penerimaan mereka ke saya sangat baik, karena ada harapan bahwa sebagai orang asing, saya akan memulai proyek khusus untuk mereka. Apalagi di hari pertama menginap, melalui doa Tuhan menyembuhkan seorang ibu muda yang sudah lama sakit. Saya dan beberapa pemudi Kristen akhirnya memutuskan untuk berkunjung tiap akhir minggu agar bisa mengenal mereka lebih baik. Seiring berjalannya waktu, para pria dari agama tersebut mulai melihat saya sebelah mata. Oleh karena sebagai orang asing satu-satunya dan wanita yang single, tidak gampang untuk hidup di tengah mereka yang budayanya sangat merendahkan kaum wanita. Jeritan doa saya meminta pekerja agar ada tim yang bisa bergabung dengan saya. Belum ada jawabannya sama sekali. Kondisi jalan dan transportasi yang sulit juga sebuah tantangan tersendiri. Secara manusia saya berpikir untuk menyerah. Saya tahu Tuhan memimpin, tetapi melihat ketidakmampuan dan kesulitan yang ada, membuat saya merasa tidak sanggup lagi untuk maju terus di ladang Tuhan. Akhirnya tahun 2011, saya mengambil waktu khusus di hadapan Tuhan dan berdoa agar Tuhan memperjelas kehendak-Nya lewat firman-Nya. Saat itu bacaan saya dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-11 dan khususnya ayat 11-12 sangatlah berbicara kepada saya. Gambaran tentang Kanaan dalam ayat ini sangat mirip dengan desa C. Negara Guinea-Bissau itu rata dan daerah bergunung hanya ada di wilayah Boe dengan lebih dari 100 desa dan desa pertamanya adalah C. Desa ini sangat bergantung pada air hujan. Karena tanahnya berbatu, maka sulit untuk membuat sumur. Di desa ini hanya ada satu sumur air. Janji pemeliharaan Tuhan akan negeri Kanaan di ayat 12, saya percaya juga akan bisa terjadi di desa C, bahwa Tuhan akan bekerja dan mata Tuhan yang mengawasinya. Tuhan menguatkan saya untuk maju dengan jaminan janji Tuhan, bukan dengan melihat ketidakmampuan saya. Tuhan Yesus memang luar biasa. Dalam 10 tahun terakhir, banyak hal yang telah terjadi di C. Penduduk mempersembahkan 5 hektar tanah Kanaan kepada kami, sehingga kami bisa membangun sekolah Kristen pertama dengan nama TK Kanaan, di mana anak-anak juga bisa belajar firman Tuhan. Tuhan juga mengirim pekerjanya baik orang asing maupun orang lokal, sehingga pekerjaan Tuhan itu berkembang, bahkan menjangkau desa-desa yang lain. Puji Tuhan, ternyata kalau kita bisa taat, itu terlihat bahwa semua peristiwa hanya karena kuasa Tuhan saja. Janganlah kita mendasari ketaatan kita pada kemampuan atau ketidakmampuan kita, tetapi harus pada firman Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan menyuruh, taat saja. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu taat walau kita tidak mampu.